Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya, Naik Bis Gaib. Sebelumnya, Roni sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tetapi pengalaman yang dia alami membuatnya mulai percaya bahwa dunia lain itu nyata. Pada saat itu, Roni bekerja lembur karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan pada malam itu juga. Sehingga besok sudah siap untuk dipresentasikan. Awalnya Roni ditemani 7 rekan kerja yang lainnya yang turut ikut lembur. Tetapi satu persatu mulai pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan tinggallah Roni sendirian di dalam ruangan itu. Hingga pukul 11 malam, dia belum pulang. Akhirnya selesai juga. Dia ingin langsung pulang dan sampai di rumah, lalu makan mie rebus, batinnya dalam hati. Setelah beres-beres, Roni pun berjalan keluar dari kantornya. Setelah di luar, dia memastikan apakah masih ada angkot atau bis yang berkeliaran. Kalau setengah jam tidak ada yang lewat, dia akan pesan ojek online saja, gumamnya. Sebenarnya bisa saja dia langsung memesan ojek online, tanpa harus menunggu angkot atau bis yang entah akan lewat atau tidak. Akan tetapi, Roni ingin menghemat uangnya. Dia memilih naik kendaraan umum yang lebih murah. Setelah 10 menit menunggu, bis yang dia tunggu akhirnya lewat juga. Dia melambaikan tangan dan bis tersebut berhenti di depannya. Saat dia menaikinya, di dalam ada penumpang, tetapi tidak banyak. Wajar saja, mungkin sudah tengah malam. Roni naik dari pintu belakang. Dia langsung duduk di kursi bagian paling belakang. Karena apabila naik bis yang memang sudah menjadi kebiasaannya, duduk di kursi paling belakang dekat dengan jendela. Dilihatnya, kernet ada di bagian depan bus. Dia mengantuk sekali. Biasanya dia tidur sebentar karena perjalanan lumayan jauh dari kantornya, sehingga dia bisa tidur dulu. Dilihatnya lagi, para penumpang sudah tidak ada yang saling berbicara. Tetapi pikirannya tetap positif. Mungkin ini sudah tengah malam. Mereka juga pasti pada mengantuk. Dia bergumam, paling nanti kalau kernet memberikan karcis, dia pasti dibangunkan. Dia tidak akan menahan rasa kantuknya. Dia tertidur cukup lelap. Saat terbangun, dia melihat jam di tangannya dan cukup terkejut karena jam menunjukkan waktu yang sama sebelum dia tertidur, pukul 11 lebih 10 menit. Padahal dia merasa sudah tidur cukup lama sekali. Tiba-tiba bisnya berhenti. Dia mencoba melihat ke bagian depan bus dan suasananya
terlihat lebih gelap. Lampunya sangat redup sekali. Tidak lagi seperti tadi pada saat naik, lampunya agak terang. Dia melihat para penumpang turun satu persatu, tetapi lebih tepatnya, mereka mengenakan pakaian serba hitam semua. Roni langsung merinding takut. Dia berjalan ke depan dan kembali dikejutkan karena sopir dan kernet sudah tidak ada di sana. Bis kosong melompong dan hanya dirinya yang tersisa di dalamnya. Penumpang yang tadi dilihatnya turun juga tidak ada semuanya. Belum sempat Roni hendak turun, tiba-tiba saja bis berjalan kembali dengan cepat. Meskipun tidak ada yang mengendarainya, hingga membuat Roni berteriak-teriak minta tolong. Kemudian diucapkannya doa-doa yang dia hafalkan. Hingga tiba-tiba terlihat sosok makhluk perempuan berambut panjang dengan mengenakan gaun merah dari arah kursi belakang, kemudian merayap di atas menuju ke arah Roni. Roni bertambah ketakutan sekali. Dia lebih mengencangkan lagi bacaan doanya. Tetapi dia tidak kuat melihat sosok hantu berbaju merah itu. Dengan wajah yang mengerikan, menatapnya sedikit lagi sampai kepadanya. Dan akhirnya, dia benar-benar pingsan seketika. Saat terbangun, dia sudah berada di salah satu halte di pinggir jalan. Orang-orang berkerumun melihatnya dan berusaha untuk membangunkannya. Dilihatnya jam tangan, waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Astagfirullahaladzim, dia masih teringat kejadian malam itu. Untung saja, dia tidak kenapa-napa dan selamat. Sejak saat itu, Roni tidak pernah lagi mau pulang menggunakan bis atau angkot pada malam hari. Sebisa mungkin, dia tidak mau kerja lembur sampai malam, karena takut kejadian yang sama terulang lagi, yaitu naik bis gaib. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya ya. Terima kasih.